sibuk mengerjakan kebaikan-kebaikan, ketaatan-ketaatan. Nah, untuk memotivasi kita teman-teman sekalian agar kita mau semangat mengerjakan ketaatan ini, fahamilah dan yakini itu benar bahwasanya semua perintah agama baik. Semua baik. Contoh, jujur. Jujur baik. Siapa yang tidak senang berteman sama orang jujur? Setiap dia ngomong pasti benar. Pasti kita nyaman interaksi dengan dia. Amanah, tanggung jawab, gitu kan? Dermawan, suka berbagi dan bantu orang lain. Bakti sama orang tua, jenguk orang sakit. Semuanya yang diperintah agama itu cek satu persatu, Anda akan temukan semuanya baik. Tidak ada yang tidak baik. Kemudian setiap amal soleh ini, perintah agama ini, pasti diikuti dengan janji. Kalau bahasa ceramahnya fadilah, ya. Misalnya fadail amal atau fadilah amalnya. Tidak ada perintah dalam agama yang tidak diikuti dengan janji. Dan Anda punya hak sebagai seorang muslim dan hamba Allah bisa mengatakan, saya kalau sholat malam dapat apa Ustaz? Saya kalau sholat duha dapat apa? Saya kalau sholat udu, sholat tahiyat masjid, sholat taubat. Saya kalau puasa Senin Kamis, puasa Iyamul Bid, saya puasa hari Tasu'a dan Ashura, 9 dan 10 Muharram, saya puasa hari Arafah, saya dapat apa? Saya kalau sedekah, baca Quran, bakti orang tua, apa saja, jenguk orang sakit, saya dapat apa? Kita akan, di masa kita sekarang ini, kita sudah punya handphone ini perpustakaan berjalan. Google itu sangat memudahkan kita, tinggal diketik misalnya keutamaan sholat duha. Keluar semua artikel yang ditulis tentang sholat duha. Mau visual audio tinggal ketik di YouTube, di Instagram sekarang, di TikTok, semuanya bisa kita dapatkan potongan-potongan ceramah yang menyampaikan tentang keutamaan ibadah yang kita mau kerjakan. Nah, caranya gimana supaya kita selalu ingin konsisten mengerjakannya, maka cari tahu janji Allah di ibadah itu. Saran saya, jangan sholat duha teman-teman kecuali sudah tahu dapat apa saya kalau sholat duha. Jangan sholat malam kecuali sudah tahu saya dapat apa. Itu baca 5 menit saja. Ketik di Google keutamaan sholat malam, keutamaan sholat duha. Apa saja, mau umroh, keutamaan umroh. Semua ibadah, mau sedekah, keutamaan sedekah. Semua itu ya, kita paparkan, kita baca sehingga kita punya ilmunya. Karena kalau kita kerjakan sesuai dengan ilmu, kita akan bisa menjaga karena selalu termotivasi, oh dapat ini, oh dapat ini. Kenapa teman-teman kita muslim yang sudah rajin ke masjid dan sholat, mereka selalu mau menjaga itu. Karena mereka sudah tahu keutamaannya. Bukan hanya sekedar disuruh oleh orang. Nah, gitu. Ya, ini poin. Nah, juga dari sisi lain ini sebagai tambahan, kalau ada orang yang mau faham larangan-larangan agama, maka dia akan temukan semua larangan agama itu buruk. Kalau semua perintah kan tadi baik. Contoh larangannya apa? Bohong, lawan jujur tadi misalnya. Khianat, lawan amanah misalnya. Ya. Durhaka sama orang tua, membunuh, mencuri, menggunjing, memfitnah. Semua yang memang di fitrahnya, di alaminya manusia mereka tidak suka. Itu larangan agama. Dan semua larangan ini ada ancamannya. Kalau ada seseorang yang muslim yang masih melakukan perbuatan dosa, misalnya dia suka bohong. Bagaimana caranya dia tinggalkan? Ketik di Google atau baca buku. Kalau sekarang kita ketik di Google ini bukan karena promosi Google-nya, tapi memang ini sekarang faktanya. Tinggal ketik ancaman berbohong. Keluar semua artikel tentang ancaman berbohong. Mau visual audio tinggal di YouTube, di TikTok, di Instagram. Ketik semua ceramah ustadz-ustadz kita cukup banyak tentang masalah bahayanya bohong, ancamannya apa. Kita perlu tahu ini. Ini adalah cara yang paling efektif membuat kita meninggalkan dosa itu. Karena kita tahu kita akan dihukum apa. Nah ini namanya at-targhib dan tarhib dalam ilmu hadis. At-targhib adalah motivasi atau motivator ya, amal-amal soleh supaya kita mau mengerjakannya. Dan at-tarhib adalah ancaman setiap perbuatan dosa yang kita lakukan. Nah kita berada sebagai seorang muslim memiliki dua sayap ini. Ya, amal soleh dengan kita tahu ilmunya tentang apa yang kita bisa dapatkan kalau kita kerjakan, dan dosa kita tahu ancamannya kalau kita akan melakukannya. Ini gambarannya. Sekarang kita fokus kepada amal-amal baik. Sebenarnya teman-teman dosa-dosa ini tidak butuh energi khusus untuk ditinggalkan. Tidak butuh. Asal Anda sibuk saja beramal soleh, maka dosa akan ditinggalkan. Otomatis. Kalau kita selalu dari detik demi detik mau kerjakan amal soleh apalagi, dari doa ke zikir, baca Quran, nasihat kepada semua muslim, mencari rezeki Allah, kita sibuk di situ, maka dengan sendirinya kita tidak ada waktu untuk dosa. Dosa itu
bisa membuat kita melakukannya di saat kita lalai. Saat orang lagi senggang, waktu lowong, lagi santai, di situ tuh peluang syaitan untuk membuat kita terjerumus dalam dosa. Kita kalau sibuk bekerja misalnya, udah usah kita urusan dengan amal soleh, urusan dunia aja. Teman-teman lagi sibuk kerja di kantor, terus ada temannya aja, ayo kita ke sana yuk. Kita kayak nggak ada waktu, saya ada kerjaan nih, nggak mungkin. Nah seperti itu. Kita kalau sibuk dengan amal soleh, maka secara otomatis kita akan jauh dari dosa tersebut. Dan kalau kita berprestasi karena kita jaga amal soleh ini, mirip contoh yang paling baik kalau kerja di perusahaan. Lihat teman-teman kita pegawai yang prestasi, datang on time, kerjakan pekerjaannya dengan bagus semuanya, dia akan dapat fasilitas kantor kan? Ya, dia akan dapat gajinya, payrollnya, dia akan dapat bonusnya, dia akan dapat jabatan, namanya akan harum. Nah begitu orang kalau prestasi di perusahaan kan, bahkan ada yang sampai 10 tahun tetap jadi ya, pegawai yang prestasi di situ karena dia jaga. Nah seperti itu orang kalau amal soleh, berarti semua fasilitas dari Allah akan terus dia dapatkan. Orang kalau ugal-ugalan kerja, datangnya selalu telat, pekerjaannya terbengkalai, apalah tidak peduli, gangguin temannya, macam-macam dikerjakan sama dia. Apalagi sudah masuk ke masa kepada manipulasi data dan segala macam, pastikan orang ini tidak akan lama. Minimal terancam dari fasilitas kantor. Dipotong gajinya, diberikan surat peringatan, puncaknya dikeluarkan. Gitu kan? Nah seperti itu orang kalau berbuat dosa teman-teman sekalian. Baik, kita lebih dalam lagi masuk sekarang. Kalau begitu kita sudah tahu rel kita, jalan kita menuju ke akhirat ini adalah amal. Sudah jelas tujuan kita untuk ibadah kepada Allah. Dan kita juga sudah katakan cara untuk konsisten beribadah adalah dengan cara membaca keutamaannya. Dengarin itu. Sholat dapat apa, puasa dapat apa, supaya kita mau mengerjakan karena tahu ada janjinya dan kita bisa konsisten. Dan kita juga mengetahui bahayanya dosa-dosa supaya kita tidak usah melakukannya. Amal soleh dipelajari untuk dipraktekkan, dosa dipelajari untuk dijauhi. Baik, dalam amal soleh ini Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita berlomba-lomba, teman-teman. Bersaing satu sama yang lain dalam amal soleh. Kalau kita lihat teman kita azan dia sudah di masjid, kita harus sama dengan dia. Nah gitu. Kalau perempuan muslim yang saya sudah tahu temannya muslim ini pakai jilbab, dia juga ikut. Kita bersaing di situ. Tapi saingan positif, kita bukan berharap hilang dari dia nikmat itu, tidak. Kita merasa kok dia bisa, saya nggak bisa. Itu perintah Allah. Dengan adanya perasaan untuk bersaing dalam amal soleh ini, kita akan selalu konsisten menjaganya. Allah sebutkan dalam Al-Quran, bisa dibuka ayatnya itu ya, dalam surah Al-Baqarah surah nomor 2 ayat 148. Itu potongan ayat. Fastabikul khairat. Kata Allah, berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan. Teman-teman jangan hanya nonton pada saat melihat orang di dekat kita sedang beramal soleh. Saya kasih contoh. Misal Anda lagi naik mobil, di lampu merah ada orang miskin lagi minta. Anda lagi duduk di sebelah, teman Anda lagi nyetir mobil. Pada saat orang miskin itu mendekat, mungkin teman Anda sudah mengambil uang. Anggaplah misalnya 100 ribu, 50 ribu rupiah, 10 ribu rupiah diambil sama dia. Untuk dia berikan ke orang tersebut. Jangan sampai kita terbisikkan oleh syaitan, ya udah teman saya udah bantu udah. Loh, sekarang dia bantu, dicatat buat siapa pahalanya? Buat dia. Terus kenapa kita cuma lihat? Ambil uang, kasih juga. Kan gitu. Atau ada orang cuma bilang, tuh orang miskin tuh bantu. Oh, temannya bantu, dia diam aja. Ini unik ini. Ya. Keliru di sini. Karena dia lihat orang lain dapat pahala, dia biasa aja. Sama dengan ada orang dapat peluang dunia, ini peluang bisnis nih, untungnya bisa sekian miliar. Ya udah, lu aja yang ambil deh. Gitu. Saya nggak usah. Loh kok lu nih? Kenapa kamu nggak ikut masuk? Gitu kan? Kenapa nggak ambil? Makanya Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh kita bersaing. Dan dalam hal ini kita harus lihat orang-orang yang berprestasi. Kita kalau mau berprestasi teman-teman harus melihat orang yang berprestasi, baru bisa. Kalau kita mau prestasi tapi lihatnya orang pengangguran, nggak bakal bisa. Kan gitu. Itu ada efek kepada kejiwaan manusia. Orang kalau mau juara di kampus, kuliah, dia harus lihat teman-teman prestasi. Saya dulu pernah adakan survei di kampus waktu saya masih S1 dulu. Saya melihat kelas yang berisikan 50 mahasiswa. Saya duduk waktu itu di kursi paling belakang di sisi sebelah kanan. Tujuannya supaya saya bisa melihat semua kelas
jelas dosennya juga terlihat, papan tulis juga terlihat, alhamdulillah. Tapi ternyata ada satu hal yang mengganggu saya pada saat itu. Karena setengah baris, mungkin teman-teman di kampus tahu itu, setengah baris ke depan, umum begitu ya, itu biasanya yang berprestasi tuh. Setengah yang ke belakang ini biasanya malas-malas. Dosen masuk, ya ngomong apa terserah. Dia tidur, dia menghayal, mungkin di masa sekarang pegang handphone. Tapi kalau yang di depan itu enggak, pasti dosen ngomong apa dia sibuk. Saya waktu itu melihat itu. Sampai 2-3 bulan saya melihat, saya ini masuk ke golongan mana nih? Sebab saya di belakang. Saya coba nulis tapi sebarisan saya ini semua tidak ada yang nulis gitu. Mau tidak mau mata kita melihat ya apa yang mereka lakukan itu ada pengaruhnya ya. Kita kalau lihat pemandangan yang indah kita jadi tenang kan. Kita kalau lihat pemandangan yang memilukan kan kita terpengaruh juga. Manusia tuh sensitif sekali. Jadi pasti terpengaruh. Maka dalam 2-3 bulan itu prestasi saya kok turun ya. Kadang-kadang ada juga beberapa statement dosen yang lewat dari saya. Enggak, setelah 3 bulan saya ambil satu keputusan dan ini harus saya ambil keputusan itu, saya pindah ke depan. Walaupun pada masa kami di kampus, saya nggak tahu kalau teman-teman di kelasnya dulu seperti apa, itu kan tidak ada nomor, jadi siapa yang datang duluan boleh duduk gitu. Maka saya pindah ke baris depan. Itu 2-3 bulan saya pindah ke depan, betul-betul saya kelabakan teman-teman untuk ngikutin yang ada di deretan saya itu. Karena mereka dosen ngomong apa nulis, dosen ngomong apa nulis. Dan seperti dia benar-benar yang saya lihat ya, ini dosen datang untuk mengajar saya. Seperti dia sudah bayar mahal, rugi kalau dosen ini keluar dia nggak paham. Jadi kalau nggak paham dia nggak butuh mahasiswa yang lain. Sebentar, kalau kami panggil Syekh biasa, mungkin Anda panggil Pak Prof. Syekh ini saya belum paham, coba ulangi. Walaupun satu kelas ini banyak orang, tapi bagi dia saya belum paham loh Syekh. Jangan pindah dulu sebelum saya paham nih. Tapi dengan bahasa santun ya, Syekh bisa diulangi nggak? Saya belum paham. Syekhnya ulangi lagi. Mereka tulis lagi. Saya 3 bulan pertama itu kelabakan ikutin itu. Tapi subhanallah, begitulah pengaruh lingkungan, pengaruh teman-teman luar biasa. Sampai pada tingkat teman-teman sekalian, saya setelah 3 bulan, saya bisa dan sampai hari ini alhamdulillah masih ada buku tulis saya simpan. Dosen ngomong apa, saya bisa menulis perkataan mereka, dosen-dosen itu dengan pulpen bertinta hitam, kalau ayat Al-Quran atau hadis dengan pulpen tinta merah. 3 bulan terapinya itu baru bisa. Akhirnya saya sudah terbiasa seperti mereka untuk nulis. Dan pada saat hasil ujian keluar nilai saya sama dengan orang-orang yang di depan, bukan sama yang di belakang. Oh saya ambil sebuah prinsip kalau gitu, ini bukan hanya sekedar di kelas. Ini harus ditarik dalam semua lini kehidupan kita. Mau sukses dalam bisnis, cari perusahaan dan orang yang sudah sukses. Nggak bisa, nggak.